Izin Pak Are, Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Kebikin Anda dari Pesona Edu. Terhormat Pak Are, Budian, Bu Fitri, dan Pak Tama, Bu Sri, dan para peserta lomba, robotik, dan Bapak Ibu guru pendamping dan para peserta lomba. Hari ini kita akan mendengarkan technical meeting terkait dengan teknis perlombaan. Mohon didengarkan secara baik, disimak, kemudian nanti silahkan dicatat hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan lomba. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya share screen dan saya persilahkan untuk Ibu Fitri memaparkan terkait dengan technical meeting lomba robotik. Kepada Bu Fitri, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, panitia penyelenggara, dan seluruh peserta lomba robotik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita berada di kegiatan technical meeting untuk lomba robotik. Technical meeting ini sedikit saya menjelaskan untuk tujuannya ya, untuk menyamakan persepsi, penjelasan aturan dan ketentuan lomba, serta menjawab berbagai pertanyaan dari peserta agar pelaksanaan lomba nanti berjalan lancar dan adil bagi semua pihak. Oke, baik. Technical meeting Lomba Nasional Eco Heroes Rise for Climate Action, Pesona Edu Young Creator Competition, 6 November 2025 sampai 31 Januari 2026. Ya, tujuan umum untuk kategori robotik tingkat SD dan SMP. Poin pertama, meningkatkan kesadaran generasi muda atas kiat-kiat serta pentingnya kehidupan yang berkelanjutan. Poin kedua, mengedukasi generasi muda tentang dampak positif yang dapat mereka berikan untuk masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Poin ketiga, mendorong generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Poin keempat, memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman ini. Poin terakhir, memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman diskusi dan berkompetisi yang sehat. Oke, next. Selanjutnya tujuan khusus. Tujuan khusus, poin pertama yaitu memotivasi dan meningkatkan kreativitas, inovasi dan kemampuan pemrograman siswa, serta problem solving, memupuk kemampuan siswa berpikir kritis, kerjasama, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan percaya diri, kemampuan berpresentasi, dan demonstrasi hasil karya yang sudah dibuat. Oke, untuk tema tahun ini, yaitu Eco Heroes Rise for Climate Action, yang mungkin tema ini mengajak kita semua untuk menjadi pahlawan lingkungan ya, dengan berperan aktif dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, ini adalah tema kita tahun 2025. Oke, next. Petunjuk teknis lomba robotik untuk SD dan SMP, ini mohon diperhatikan ya anak-anak ya. Petunjuk teknis ini terdiri dari 5 poin. Definisi proyek robot, kemudian aturan dan format lomba, kemudian pengumpulan proyek, selanjutnya kriteria penilaian, dan yang terakhir adalah timeline lomba. Yang pertama yaitu definisi proyek robot. Oke, mohon diperhatikan. Definisi proyek robot di sini ada 2 ya anak-anak ya. Yang pertama proyek robot untuk SD, mengidentifikasi masalah atau persoalan mengenai Rise for Climate Action yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan memberikan solusi atas persoalan tersebut dengan menciptakan robot kreatif. Yang kedua, proyek robot SMP. Nah, coba perhatikan nih bedanya di mana gitu ya anak-anak ya. Mengidentifikasi masalah atau persoalan mengenai Rise for Climate Action dan memberikan solusi atas persoalan tersebut dengan menciptakan robot inovasi
Ya, robot inovasi yang berguna bagi masyarakat. Oke, next. Selanjutnya yaitu aturan dan format lomba. Nah, oke, next. Di aturan babak kualifikasi, ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, satu tim hanya dapat mengirim satu proyek dalam kompetisi. Proyek yang dikirim lebih dari satu oleh tim yang sama hanya akan dipilih satu oleh panitia. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak mengirimkan lebih dari satu, yang akan dipilih itu hanya satu oleh panitia. Oke, yang kedua, proyek robot. Di sini ada beberapa ketentuan sesuai kategori ya anak-anak ya, SD dan SMP. Mohon diperhatikan. Yang pertama untuk tingkat SD dulu, yaitu menggunakan robot open kit. Ya, sekali lagi menggunakan robot open kit atau non Arduino. Ini tidak menggunakan Arduino dengan aplikasi sesuai jenis robot yang digunakan. Di sini yang pertama jumlah part atau komponen blok yang digunakan tidak dibatasi. Ya, sekali lagi jumlah part atau komponen blok yang digunakan tidak dibatasi. Kemudian dapat menggunakan remote control, ini boleh ya. Kemudian yang ketiga, jumlah sensor yang digunakan maksimal 5 buah. Contohnya misalkan infrared, sensor sentuh, atau sensor cahaya, atau sejenisnya. Boleh hanya menggunakan satu jenis, atau gabungan beberapa sensor yang telah ditentukan. Oke, di sini maksimal 5 buah ya anak-anak ya. Selanjutnya dapat menggunakan material lain sebagai pendukung proyek. Itu untuk yang SD. Oke, next. Nah, untuk yang tingkat SMP, anak-anak, menggunakan microcontroller Arduino dan software Arduino IDE dengan penggunaan sensor tidak dibatasi. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya antara SD dan SMP. Oke, selanjutnya ini yang poin 3, kelanjutannya tidak boleh menggunakan paket robot kit instan. Ini baik SD maupun SMP. Atau paket siap rakit. Nah, ini tidak dibolehkan ya. Jadi di sini tidak boleh menggunakan robot instan atau paket siap rakit atau pakai yang menyediakan part atau komponen mekanika dan kode program siap running dalam satu paket. Poin 4-nya, proyek harus orisinal dan tidak plagiasi dari proyek yang sudah ada. Poin 5, proyek yang pernah dilombakan tidak dapat diikutsertakan kembali dalam kompetisi ini. Oke, selanjutnya. Lanjutannya dari aturan yang tadi, poin 6, peserta mengirimkan proposal proyek dengan melampirkan. Nah, ini yang dikirimkan, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Untuk tingkat SD, ini gambar model prototipe, kemudian daftar part komponen, kemudian kode program, dan video presentasi berdurasi maksimal 5 menit. Gambar model prototipe boleh berupa foto. Untuk tingkat SMP-nya, gambar model prototipe, skema rangkaian, dan daftar part atau komponen, kode program, dan video presentasi berdurasi maksimal 5 menit. Gambar model prototipe boleh berupa foto, skema rangkaian dapat menggunakan Tinkercad, Freezing, dan lain-lain yang dapat menggambarkan koneksi port atau pin-pin dari masing-masing part atau komponen yang digunakan. Kapasitas file proposal dan lampiran yang dikirim maksimal 200 MB. Kemudian yang terakhir upload poin ke-6, serta file atau link library yang digunakan dengan format penamaan nama lengkap, strip sekolah, strip nomor peserta ke Dropbox. Mohon diperhatikan untuk nomor pesertanya. Nomor peserta sudah dikirimkan ya ke alamat email sesuai dengan saat anak-anak atau para pendamping registrasi di awal. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah format proposalnya nih. Mohon diperhatikan ya anak-anak ya dan para pendamping. Jadi format proposal ini isinya itu yang pertama yaitu judul project. Yang kedua, identitas pembuat. Oke, back dulu Pak, maaf. Saya ulang.
Poin 1, judul proyek. Poin 2, identitas pembuat. Yang ketiga, pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, tujuan proyek, dan manfaat. Kemudian poin 4, ruang lingkup proyek. Poin 5, teknologi yang digunakan. Poin 6, tim proyek ini bersifat opsional. Poin 7, detail proyek yang terdiri dari gambar model atau prototipe, daftar komponen, skema rangkaian ini khusus untuk SMP, dan kode programnya. Oke, ini adalah contoh model prototipenya ya. Jadi yang tadi boleh menggunakan foto, maksudnya seperti ini. Contohnya. Oke, next. Pengumpulan proyek. Pengumpulan proyek babak kualifikasi. Di sini tanggal 6 November 2025 sampai 14 Desember 2025. Ya, waktunya sangat panjang, tolong dimaksimalkan. Selanjutnya peserta mengupload file folder proyek ke Dropbox. Nah, nama filenya yang tadi sudah di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Formatnya nama lengkap, strip sekolah, strip nomor peserta. Di contohnya seperti Fitria, Pesona Edu, RB SD 001, atau yang untuk yang SD, yang SMP Sri Mulyati Pesona Edu, RB SMP 001. Sekali lagi, untuk nomor peserta, sudah dikirimkan ke email masing-masing, email yang saat Bapak, Ibu, pendamping, dan anak-anak saat registrasi. Dan link Dropbox-nya nanti akan kami kirimkan via grup. Next. Selanjutnya kriteria penilaian. Anak-anak, mohon diperhatikan. Penilaian babak kualifikasi untuk robotik SD. Yang pertama, orisinalitas dan kreativitas ide. Ide kreativitas pembuatan robot dan fungsi yang unik dan inovatif dalam pengembangan proyek robot. Jadi kontrol dan otomasi. Sekitar 12 orang. Poin 2-nya, desain atau model robot atau prototipe menggunakan komponen yang sesuai desain robot, struktur bentuk robot, mekanisme gerak, dan fungsi yang baik dan kreatif. Yang keempat, kesesuaian tema. Tema yang tadi sudah dijelaskan di awal. Manfaat atau fungsi robot sesuai dengan tema yang menggunakan software atau aplikasi yang digunakan. Di maaf ya, terbalik ya. Yang terakhir yaitu fungsionalitas atau kebermanfaatan. Robot yang dirancang dapat digunakan untuk mendukung atau meningkatkan upaya kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini untuk SD, selanjutnya yang SMP ya, tolong diperhatikan. Poin pertama, orisinalitas dan kreativitas ide. Ide kreativitas pembuatan robot dan fungsi yang unik dan inovatif dapat mengembangkan proyek robot atau kontrol dan otomasi. Poin 2, komponen memenuhi aturan, menggunakan komponen dan sensor yang bekerja di Arduino IDE. Poin 3, desain atau model robot, bentuk desain robot, struktur bentuk robot, mekanisme gerak, dan cara robot berinteraksi dengan objek yang inovatif. Selanjutnya, poin 4, memiliki manfaat bagi lingkungan. Robot yang dirancang ini dapat digunakan untuk mendukung atau meningkatkan upaya kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Poin 5, kesesuaian tema, yaitu manfaat atau fungsi robot sesuai tema yang menggunakan software atau aplikasi yang ditentukan. Selanjutnya, poin 6, yaitu kemudahan penerapan di lingkungan atau masyarakat, yaitu yang dimaksud adalah kemudahan teknologi, ketersediaan komponen pembentuk, dan biaya dalam pembuatan robot yang terjangkau. Next, Pak. Nah, ini mungkin mohon diperhatikan untuk contoh proyek robot. Proyek 1 boleh diklik, Pak. Oke. Oke, untuk contoh proyek robot nanti akan saya tampilkan di akhir. Coba di next dulu, Pak. Ya, ini ada sanksi dan penjurian. Peserta yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasi.
Poin keduanya, tim juri merupakan figur-figur yang kompeten dalam masing-masing kategori. Poin terakhir, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, next, Pak. Ya, hasil babak kualifikasi yang diambil adalah 5 peserta finalis per kategori ya. Diperhatikan ya. Oke, timeline lomba. Nah, timeline lomba untuk pengumpulan proyek 6 November 2025 sampai 14 Desember 2025. Kemudian pengumuman finalis yaitu 12 Januari 2006. Babak final yang offline 31 Januari 2026. Ini adalah kontak personnya ya, mungkin ada para peserta atau guru pendamping yang sudah menghubungi ya sebelumnya. Mungkin di sini ada Bu Fitri untuk robotik SD dan untuk SMP ada Bu Sri. Oke, sebelum Q&A mungkin saya coba untuk share screen untuk contoh proyeknya. Boleh di stop dulu. Silakan Bu Fitri. Ya. Nah, di sini aja ya, Bu. Proyek 1. Ini contoh ya anak-anak ya. Ini adalah robot pembersih. Masih belum muncul Bu Fitri, mungkin screen share-nya. Oh, oke Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Oke. Saya coba ulang. Masih belum, Bu. Oh, belum ya? Mungkin yang di-share screen-nya, bukan PPT-nya kali. Iya, baik. Gimana? Nah, di mana? Oh, Sambil menunggu untuk para peserta lomba, tolong disiapkan virtual background-nya karena nanti di akhir kita akan ada sesi foto bersama. Oke, silakan. Ini contohnya. Bisa dilihat. Baik, sudah kelihatan Bu Fitri. Oke. Saya ulang. Ya. Ini merupakan robot cleaning ya anak-anak ya. Ya. Selanjutnya kedua. Ya, ini adalah tambahan-tambahan yang tadi ya. Kalau misalkan teman-teman mau ada tambahan komponen di luar part robot, ini boleh untuk mempercantik dari robot kreatifnya teman-teman, anak-anak semua. Ini sebagai contoh robot, dia mau traffic light ya, mau menyeberang. Nah, ini selama beberapa detik lampu merahnya menyala, kemudian nanti kembali ke hijau lagi. Kemudian ada lagi untuk lampu taman. Di sini menggunakan sensor cahaya.
Jadi lampunya akan menyala jika kondisinya gelap. Seperti ini. Jadi kalau terang, ini menggunakan sensor. Ya. Ini ada tambahan-tambahan ya, mobil Alfamart dan lain-lain. Kalau anak-anak mau menambahkan komponen tersebut, silakan, diperbolehkan untuk yang SD. Kemudian proyek ketiga, untuk yang SMP, ini daur ulang rokok, puntung rokok untuk pembuatan pupuk. Ya, itu untuk contoh dari proyek-proyek ya, untuk jenjang SD dan SMP. Jadi supaya anak-anak di sini ada gambarannya ya, kira-kira yang mau dibuat dari karya robotiknya yang akan dilombakan seperti apa. Oke, sesi terakhir mungkin Pak Feby untuk Q&A-nya. Terima kasih Bu Fitri. Silakan Bapak Ibu guru pendamping dan juga adik-adik peserta lomba yang ingin bertanya. Sesi pertama, 3 penanya terlebih dahulu. Ini Selamat ada siang. sebentar, sayang bentar dulu nah. Ini udah 2 sama yang tadi ngomong selamat siang ya. Aku Bentar. lagi lambat nih. Iya iya. Dari Reyvania Luisa. Ini izin bertanya apakah semua nama ditulis di PPT, nama panjang, sekolah, dan peserta? Kan ini grup Bu Fitri, perwakilan saja. Hah? Untuk pembuatan proposal gitu maksudnya enak ya? Nama filenya? Nama file. Oh, nama file. Boleh nama ketuanya ya Pak ya? Iya betul. Jadi diwakilkan oleh nama ketuanya saja. Oke. Revania dan Luisa. Nah, oke, clear ya. Vania, Luisa, Ray, ketuanya aja. Kemudian, oke, PPT ini nanti akan di-share. Berikutnya, Jaden, tampilkan slide persyaratan untuk SD yang ada jumlah sensornya. Oke. Sebentar, saya coba buka lagi. Emang ada ya? Jadi yang sensor ya. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Sebelumnya. Sebelumnya. Sorry. Ini ya? Ya. Oke. Jadi siapa? Silakan. Mungkin bisa open mic. Ya, baik. Terima kasih sudah. Saya hanya ingin melihat saja tadi karena terlalu cepat penjelasannya. Oh, iya. Iya Pak, mohon Oke. maaf Pak. Ya, oke. Thank you. Oke, siap. Berikutnya, jumlah sensor ya. Ini kemudian berikutnya ada Dewi, Mima, Jordan. Apakah untuk Arduino boleh memakai ESP32? Ya, boleh. Boleh. Ya, Pak Ari boleh. Iya boleh. Nggak ada masalah. Pokoknya kayaknya kapabilitas mikrokontrolernya cukup mendekati ya untuk Arduino Uno sama ESP32, jadi nggak ada masalah sih. Ya, Oke, silakan. boleh berarti ya. Iya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Syahdan. Apakah boleh menggunakan robot yang sudah digunakan di kompetisi tempat lain, tapi kita modifikasi untuk lomba ini? Bagaimana Pak Rey?
Boleh, nggak ada masalah, tapi yang penting memang tidak boleh sama persis ya, Syahdan. Jadi nggak boleh sama persis. Terus habis itu harus ada modifikasinya yang jelas, sehingga nanti kalau misalnya diterima, maka dia sudah seakan-akan seperti dia kayak project yang lain lah gitu. Ya, tapi nggak ada masalah, Syahdan silakan. Yang penting nggak boleh sama persis. Oke. Nah, dan cukup jelas ya. Ya. Kemudian Sana Sataya, apakah ada ukuran maksimal untuk maketnya? Ini ukuran maksimal untuk maket. Tidak ada ukuran maksimal. Betul ya, Pak? Re? Ya, betul. Cuman mungkin satu hal yang perlu di take note itu adalah nanti di babak finalnya itu kan untuk pergi ke lokasinya itu perlu naik lift ya. Jadi kayaknya asalkan bisa masuk ke dalam satu lift atau barang-barangnya bisa masuk ke dalam satu lift, nggak ada masalah sih. Ya. Jadi Ya. cukup besar lah bisa marketnya, nggak ada masalah. Ya, yang penting nanti kalau masuk final jangan repot bawa-bawanya ya gitu. Iya, harus bisa diangkat ya. Harus Oke. harus bisa naik lift untuk diangkat ke lokasi tempat babak finalnya. Oke. Berikutnya Munzir Masa, silakan open mic. Boleh bertanya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Maaf, saya tadi baru join di yang aturan babak kualifikasi SMP poin 456 ya kalau nggak salah tadi. Jadi yang 1, 2, 3 saya belum, nanti saya minta tolong 1, 2. Yang poin 1, 2 saya belum sempat lihat, minta tolong di screen-nya bisa di situ. Dan terus yang kedua, saya ingin bertanya mengenai eh, komponen-komponen yang ditampilkan tadi, proyek lomba yang ada kayak Alfamart, mobil box gitu ya Pak ya. Nah, itu dikhususkan apakah untuk anak SD saja apa SMP gitu Pak? SMP bisa pakai. Dan pertanyaan kedua, kalau untuk tingkat SMP, apakah komponen-komponen di luar dari part robot ini masuk dalam kualifikasi penilaian atau enggak? Gitu. Terus, Pak, mungkin itu saja. Kebetulan saya orang tua dari salah satu anak yang mau lomba, cuman kebetulan anak-anak lagi di boarding, jadi saya wakilkan untuk hari ini. Baik, terima Oh, kasih. ya, terima kasih, Bu. Eh, silakan mau dijawab langsung, Bu Fitri. Kalau untuk yang tadi, ini mungkin yang SD itu yang ditampilkan Pak Feby ya, yang poin 4 ini dapat menggunakan material lain sebagai pendukung proyek. Ini untuk tingkat SD ya, Ibu ya. Kalau untuk yang SMP itu sebenarnya boleh di next, Pak. SMP-nya Pak Feby. Kali kayaknya ada poin 6 ya kalau nggak salah. Ini udah. Oh, lagi juga. Ada lagi nggak? Kok jadi begini sih? Oh, ya. Tadi kayaknya ada tambahan komponen itu yang iya, di penilaian Ibu boleh dicek lagi Pak Feby di penilaian itu terdapat saya lupa. SMP. Next lagi Pak. Nah, Ibu, mohon maaf di poin 6, ini kemudahan penerapan di lingkungan atau masyarakat. Di sini maksudnya kemudahan teknologi ketersediaan komponen pembentuk dan biaya dalam pembuatan robot yang terjangkau. Itu mungkin di poin ini ya Ibu ya. Mungkin nanti akan dimasukkan untuk penilaiannya Ibu. Seperti dicontohkan tadi, menggunakan barang-barang yang mungkin daur ulang. Seperti itu Ibu. Ya, Untuk mungkin yang SMP. Boleh ditambahkan saya Pak bantu tambahkan ya Bu Fitri ya. Ya. Terima kasih Bu Munzir. Tadi sempat menanyakan, ya jadi bisa dilihat kembali ke slide sebelumnya, Kak Feby. Di slide sebelumnya. Setelah ini. Yang SMP. Nah, oke. Ya, di sini.
Ya, jadi di sini ada desain atau model robot ya. Jadi bentuk desain robot, struktur bentuk robot, mekanisme gerak atau cara robot berinteraksi dengan objek yang inovatif. Jadi untuk komponen-komponen yang ditambahkan tadi, Ibu kan menyampaikan kalau itu di SD apakah boleh di SMP atau tidak. Nah, jawabannya silahkan Bu kalau dibutuhkan di SMP. Tapi memang kalau di SMP itu memang fokusnya tidak tidak terlalu banyak ke desainnya, walaupun memang ada ya. Tapi tidak terlalu banyak ke desainnya, lebih ke fungsionalitasnya. Jadi apakah dengan menambahkan komponen-komponen ini itu something yang sebenarnya mudah untuk direplikasi atau tidak? Apakah komponen ini hanya akan membuat prototipenya jadi lebih sulit untuk direplikasi di dunia nyata? Atau sebenarnya komponen ini selain mempercantik juga ada fungsinya yang bisa digunakan di dunia nyata sehingga itu menjadi sebuah proyek yang lebih bagus. Ya, jadi seperti itu, Bung Munzir. Maksudnya silakan kalau mau menambahkan komponen-komponen yang sifatnya estetik ke dalam SMP, tapi tadi ada di poin 6 itu adalah berapa mudah apa namanya proyek ini direplikasikan untuk di dunia nyata, kemudahan penerapan lingkungan masyarakat. Sehingga ini juga salah satu poin yang perlu dikonsider dalam menambahkan komponen itu, apakah nanti akan kalau diterapkan di dunia nyata nanti komponennya robotnya jadi lebih mahal gitu misalnya. Karena itu sebenarnya komponen yang tidak begitu penting. Jadi itu ada plus minus yang harus dipikirkan di situ. Ya, gitu Bu Muzir, semoga menjawab pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Berikutnya dari Santi Susanti. Untuk jumlah mikrokontroler apakah dibatasi karena ingin digunakan untuk kendali dan komunikasi? Boleh. Santi ini untuk SD atau SMP? SMP. SMP ya, saya pikir. Oke. Ya. Silakan Bu Fitri, Pak. Kayaknya mungkin untuk supaya scope projectnya nggak terlalu besar, kayaknya perlu dibatasi ya. Jadi mungkin maksimal itu bisa dibilang 3 lah, Santi ya. 3 Arduino Uno atau 3 ESP32. Oke, gimana Santi? Dibatasi ya, 3. Ini siapa nih? Boleh foto nggak agar bisa ingat? Foto apa nih? Kalau untuk PPT-nya nanti akan kita share. Berikutnya, so Foto silahkan aja. Ya, nanti di PPT-nya juga akan di-share. foto boleh. Ya. Apa kalau model yang boleh dari UMATIS 3 yang intermediate advance boleh nggak untuk SD? Bagaimana Bu Fitri? Karena ini robot kreatif, jadi mohon Ansel untuk dibuat robot yang kreatif ya. Idenya boleh. Oke. Tadi siapa tadi yang open mic di awal mau nanya? Silakan. Nama dan sekolah. Atau di room chat boleh? Ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Kak Feby kalau boleh. Silakan Pak Re. Ya, untuk pertanyaan Ansel tadi, jadi untuk SD itu memang kan dia boleh menggunakan blok-blok yang ada ya. Salah satunya itu adalah MRT yang mungkin Ansel juga mention. Tapi esensinya itu adalah ya ini robot kreatif ya. Jadi nggak boleh kayak misalnya MRT yang dia sudah pre-made, dia sudah ada modelnya yang pasti atau dari MRT-nya langsung, terus habis itu yang dilombakan itu tidak boleh, Ansel. Jadi maksudnya bisa mencari inspirasi dari model yang existing atau dari blok yang existing, tapi harus dimodifikasi sehingga itu menjadi sebuah proyek baru. Ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Re. Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya terkait dengan ukuran lomba. Ini kita ya? Iya, kita. Dulu namanya. Ini format proposal, timeline, kriteria penilaian, silakan. Cara ganti nama? Mana?
Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada, sudah cukup jelas. Bu Fitri ada tambahan? Cukup Pak Febi. Pak Are ada tambahan? Cukup, Kak. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu guru pendamping dan juga para peserta lomba, ini akhir dari TKW meeting kita. Sebelum kita tutup, silakan open kamera, siapkan virtual background-nya yang sudah di-share di grup. Kita akan sesi foto bersama. Sambil menunggu persiapan. Slide-nya Oke, di-close dulu, Pak Iya. Feby. Siap, kemudian. Bentar. Oke. Sudah semua ya, open kamera semua. Oke. Kami persilakan kemudian untuk ambil fotonya. Bentar, ada yang baru join. Lumayan banyak ya pesertanya, 40 lebih. Pak Mamu. Oke, saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Sebentar, yang halaman keduanya. Ya, sudah Pak Feby. Terima kasih Bu Dian. Para Bapak Ibu guru pendamping dan peserta lomba, terima kasih atas waktu untuk menghadiri technical meeting ini. Sampai ketemu nanti di final. Mudah-mudahan hasil yang terbaik. Tetap semangat ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Dan teman-teman diizinkan untuk live Zoom meeting. Terima kasih Bu Dian, Pak Selamat Are, Bu sore, Fitri. ya. Selamat sore Bapak Ibu pendamping, ya. Terima kasih dan juga para peserta teman-teman. Selamat berkompetisi. Ya. Selamat sore Pak Ray, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama. Kemudian Pak Re, izin live ya Pak, Bu. Ya. Kemudian Pak Are, izin live ya. Terima kasih Bu Dian, Pak Are. Baik, baik.